Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya ini? Luar biasa? Ya. Saya tanya lagi, bagaimana kabarnya? Iya. Kita baik. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terus akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah diberkati dengan firman Tuhan bahwa tahun 2022 kita akan hidup semakin mirip, akan hidup semakin mendekati dengan kehendak Tuhan. Ya, salah satunya kita sudah belajar kemarin, salah satunya adalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau sampaikan firman Allah kepada Bapak Ibu saudara semua dengan judul Hati Kuat karena janji Tuhan. Yuk katakan sama-sama, hati kuat karena janji Tuhan. Ya, saya tidak pakai PowerPoint karena flash disknya masih bermasalah, jadi ketika dipindah ke sana tidak bisa Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa ya, saudara supaya memperhatikan Alkitab saudara masing-masing. Yuk kita buka ayat nas kita dalam surat Roma pasal 8 Bapak Ibu. Surat Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 35 saja. Roma 8 ayat 31 sampai ayat 35, yang sudah ketemu semua berkata amin. Ya, sudah ketemu semua. Kalau ada di LCD bisa ditayangkan, Mas Bagas, kayaknya di SC Worship sudah ada Alkitabnya. Saya baca ayat 31, Bapak Ibu ayat 32, kita bergantian sampai ayat yang ke-35. Saya baca ayat 31 dari Roma 8. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 35 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau hanya ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita melihat latar belakang dari kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma. Nah, jemaat di Roma pada saat itu mulai kehilangan pengharapan karena aniaya-aniaya yang dilakukan oleh orang-orang kepada para penginjil-penginjil, para rasul-rasul. Sehingga orang-orang Israel, orang-orang pada waktu itu mulai kehilangan pengharapan akan Tuhan, mulai kehilangan iman, mulai melenceng. Namun Bapak Ibu, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat supaya mereka itu tetap yakin dan beriman kepada Yesus. Menghadapi tantangan zaman, menghadapi kemajuan, menghadapi situasi yang semakin hari semakin tidak baik. Nah, Rasul Paulus supaya jangan kehilangan iman. Nah, maka dari itu Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, firman Allah pagi hari ini kami beri judul Hati Kuat karena Janji Tuhan. Nah, dalam ayat ini, dalam ayat 31 sampai ayat 35, ini ada janji-janji Tuhan. Ya, ada janji-janji Yesus yang diberikan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu, maka dari itu menghadapi tahun 2022 yang akan kita jalani, sudah jalani berapa hari ini, kita harus kuat dalam iman, ya. Kita harus terus hari-hari ke sehari tetap percaya kepada Yesus. Situasi ini akan membuat kadang-kadang ketika melihat masalah yang akan kita hadapi nanti, membuat iman kita kadang jadi lemah. Mungkin bahkan hari ini yang sudah mulai masuk di
di hari-hari ini mulai bekerja, ternyata kok belum ada perubahan. Ya, kadang-kadang hal itu membuat kita lemah. Lalu dengar suara-suara. Kemarin saya ditelepon salah satu anak Tuhan berkata bahwa di Semarang sudah ada 6 yang kena virus yang baru ini dan dikarantina di kantor wali kota, di tempat pengasingan di sana Bapak Ibu. Lalu ada yang di ICU beberapa orang. Nah, kalau kita mendengar hal begitu, kadang membuat iman kita goyah Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi Saudara, untuk membuat supaya iman kita tidak goyah, kita harus yakin akan janji Allah. Ya, yakin akan janji-janji Allah yang diberikan kepada kita. Nah, ada seorang anak kecil yang waktu bermain dia menelan permen karet. Tiba-tiba teman-temannya ngomong begini, "Hei, kamu makan permen karet, ketelan, belai, gue engkau mati. Karena kamu nelen, permen karet." Anak ini pulang, nangis. Bapak, aku sebentar lagi mati, katanya. "Loh kenapa nak? Aku makan ketelan permen karet. Dan teman-teman bilang aku akan segera mati." Bapaknya ngomong apa saudara? "Nak, kamu tidak akan mati." "Enggak, teman-teman saya ngomong, kalau saya ini permen karet ketelan, saya akan mati." "Enggak nak, Bapak tahu bahwa kamu tidak akan mati gara-gara permen karet. Percayalah kepada Bapak. Masuk kamar mandi, kamu ke sana buang air besar. Ditunggu, pasti nanti keluar permen karet itu." Kan permen karet kan tidak bisa diternak, saudara. Pasti keluar. Anak ini ke belakang, nggak keluar-keluar. Yuk, sampai bolak-balik 17 kali mungkin. Tidak keluar-keluar. Tapi anak ini mulai tenang. Kata-kata bapaknya, bahwa kamu tidak akan mati. Bapak meyakinkan kamu tidak akan mati. Dan permen karet itu akan keluar. Dan ketika anak itu mulai tenang dan yakin bahwa bapaknya tadi menjamin tidak akan mati. Dia tenang, dia bisa beol, dan akhirnya keluar permen karet itu. Dan dia tidak mati. Dia bilang, "Papa, betul Papa, permen karetnya keluar." Dia pegang-pegang gitu saudara ya. "Oh, permen karetnya keluar, saya nggak jadi mati." Benar kata Bapak. Kenapa saudara? Karena anak ini tenang, karena ada jaminan. Anak ini tenang, karena ada sebuah keyakinan bahwa bapaknya ini menjamin, berjanji tidak akan mati. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita Bapak Ibu, menghadapi tahun 2022 yang akan kita lewati terus ke depan, kita harus percaya bahwa Bapa kita sudah memberikan janji-janji itu kepada kita. Ya, kita akan belajar dari perikop ini, janji apa yang diberikan kepada kita. Nah, kita harus beriman kepadanya. Makanya firman Allah pagi ini saya beri judul hati yang kuat atau hati yang teguh karena janji Tuhan. Nah, janji yang pertama mari kita lihat di ayat 31 dan ayat 34. Kita baca di situ ayat 31 dan 34. "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ayat 31, ayat 34. "Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa saudara? Menjadi apa saudara? Pembela bagi kita." Jadi begini, yang pertama, janji Allah diberikan kepada kita di konteks ini adalah Allah berjanji akan membela kita sepanjang tahun ini, bahkan selama-lamanya. Bersyukur saudara, kita punya Allah yang menjadi pembela kita. Ya, ada lagunya Insinyur Riko ya. "Tuhan belaku, kepada siapa aku harus takut." Kan ada lagunya begitu. Kita tidak boleh takut menghadapi dunia seperti ini. Kita tidak boleh takut apapun yang terjadi. Kita sudah melewati corona ya. Ini sudah masuk di bukan pandemi, tapi kita sudah mulai masuk dalam endemi doa kita. N itu selesai. Doakan terus saudara. Kita sudah melewati dari minggu ke minggu. Bapak Ibu terus tetap ibadah kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Dia tidak takut. Kenapa? Dia menjadi pembela kita. Ingat, jangan takut
Karena dia berjanji, dia Allah yang akan menjadi pembela kita. Dia Yesus, ya dalam ayat 31, dia rela menjadi pembela bagi kita. Nah, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Saya kasih tahu. Kalau Bapak itu mengerjakan sesuatu dan mulai berhasil, kalau Tuhan sudah mau buat Bapak Ibu berhasil, siapa yang akan menghancurkan? Tidak ada. Kalau Tuhan sudah mau buat Bapak Ibu sukses, siapapun tidak bisa. Setan pun tidak bisa, kecuali seizin Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dia pembela kita. Dia berjanji jadi pembela kita, saudara. Nah, maka dari itu ketika menghadapi situasi yang sulit apapun, mulai berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau pembelaku. Hati ini perlu diingatkan, pikiran ini perlu diingatkan dengan perkataan Tuhan. Engkau pembelaku. Lalu masuk dalam doa-doa pribadi kita. Tuhan, Engkaulah pembelaku. Berserulah kepada Tuhan. Yeremia 3:3. Berserulah kepada Tuhan, maka dia akan menolong dan bertindak. Karena dia adalah pembela kita. Ada seorang anak yang sedang main layang-layang. Anak ini segede Marcel, ya kan? Bukan si Marcel, segede si anaknya Mas Adi, siapa yang kecil? Si Erlan, ya kan? Wah, diganggu sama yang gede-gede kayak Leo, Nathan sama siapa itu? Epek, kan? Diganggu. Wah, lagi main layangan. Wah, benangnya diambil. Wah, gitu. Ah, anak ini kan jangan diambil sini, kerjain ya. Wah, dikerjain temen gitu. Tapi dia punya senjata. Senjatanya apa? Dia berteriak, "Bapak, iki aku diganggu, Mas Epeng." Bapaknya pasti akan datang. "Hei, betul kira?" Kan gitu, saudara. Betul gak, saudara? Nah, Bapak kita itu begitu. Bapak kita di surga. Kalau ada yang mengganggu kita, ada yang mencoba merusak hidup kita, maka Bapak kita di surga akan berkata apa? Ya, kalau kita diganggu tuh orang, diganggu setan, diganggu apapun, kita berteriak, dikatakan berserulah kepada Tuhan, kita berdoa, "Tuhan, Bapak." Maka Tuhan akan ngomong, "Hei, minggir lah, ojo ganggu anakku." Betul, saudara? Karena dia adalah Bapa kita. Dia pembela kita. Dia penolong kita. Jadi Bapak Ibu, seperti apapun kesesakan yang kita hadapi, dia Allah, Tuhan Yesus Kristus akan menjadi pembela kita. Nah, lalu ada cerita lagi, saudara, ya. Seorang misionaris yang dikirim satu gereja ini cukup mapan. Lalu mengumpulkan uang, mengirimkan misionaris. Misionaris itu menginjil ke satu daerah. Di daerah kulit hitam, saudara. Saudara tahu kalau orang kulit hitam kan wajahnya meden-medeni, saudara ya. Botak-botak, medeni gitu ya. Nah, dia setiap sebulan sekali dia harus ke kota. Dia dikirim ke pedalaman, tapi sebulan sekali harus ke kota, kecamatan, untuk mengambil wesel, uang, untuk kebutuhan sehari-hari dari gereja tempat yang mengutus. Nah, dari bulan ke bulan dia lakukan itu. Nah, tapi gerak-geriknya rupanya diperhatikan oleh orang-orang kulit hitam ini, saudara. Diperhatikan. Wah, kok balik nggak duit gitu ya. Nah, tiba-tiba orang-orang hitam ini, sekitar 4-5 orang gitu ya, mau berbuat jahat, mau mengambil hasil uang tadi. Ya, supaya orang ini ke sana nggak bawa uang. Tapi saudara, ketika di pas tempat-tempat yang sepi, si orang-orang jahat ini berusaha untuk mengambil uangnya. "Berhenti," dia bilang gitu. Nah, si misionaris ini kan bingung. Waduh, dia kan harus bawa uang itu, ini untuk kehidupan mereka. Tapi saudara, ketika orang-orang yang mau berbuat jahat tadi mau merampok, tiba-tiba dia kok melihat ada 6 orang gede-gede, itu di samping kirinya 3, samping kanannya 3. Lalu orang-orang ini takut, lari. Nah, misionaris ini bingung. Loh, tadi mau merampok, tiba-tiba kok lari. Kenapa? Saudara, ternyata perampok-perampok ini melihat ada orang yang melindungi, ada yang menjaga misionaris ini. Nah, saudara, bukti ya, kalau itu pembelaan siapa?
Tuhan. Nah, akhirnya misionaris ini selesai tugasnya pulang ke gerejanya. Dan dia bersaksi. Dia bersaksi bahwa saya mengalami seperti ini. Ada 6 orang yang menjaga. Lalu pendoa di situ, kepalanya ngomong begini. Pak, pada waktu Bapak mengalami hal itu, sama. Kami para pendoa melihat. Ya, kami melihat ada malaikat Tuhan, 6 malaikat Tuhan yang sedang melindungi Bapak. Jadi dari doa di sini dia melihat hal itu. Nah, rupanya Bapak Ibu, doa syafaat itu penting sekali ternyata. Ya, ketika kita doa untuk penginjil, untuk gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan ya, itu ada manfaatnya. Contohnya ini. Yang di gereja lokal berdoa, berseru kepada Tuhan supaya Tuhan melancarkan penginjilan, melindungi setiap apa yang mereka kerjakan untuk memenangkan jiwa. Tuhan kirim malaikat lewat doa itu. Dan misionaris ini orang yang percaya Yesus, dia dilindungi Tuhan. Klop, saudara. Jadi Bapak Ibu, jangan takut di tahun ini, apapun usahamu, apapun pekerjaanmu, kemanapun Bapak Ibu pergi, Tuhan itu pembela kita. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu, janji Tuhan selain dia menjadi pembela kita, yang kedua yang dijanjikan Tuhan dalam ayat 32. Mari kita lihat ayat yang ke-32 dari Roma pasal 8 Bapak Ibu ya. Ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Yang kedua Bapak Ibu, ya, yang dia janjikan dalam konteks ayat ini, dia Allah kita Yesus akan mengaruniakan apa yang kita perlukan. Kok bisa? Coba perhatikan ayat itu. Ayat ini jelas sekali kok. Ketika orang-orang mulai kehilangan pengharapan, ayat ini muncul begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Bapak di sorga, untuk anaknya dikorbankan aja dia nggak eman-eman kok. Untuk Yesus disalib aja nggak eman-eman kok. Apalagi perhatikan ayat ini ya. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bersama dengan dia, dengan Yesus. Jadi Bapak ngomong, Bapak di surga ngomong, nek dia saja bisa nyerahkan Yesus mati di kayu salib. Dia juga bisa mengaruniakan berkat-berkat Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu saudara melalui dia, melalui Yesus. Jadi yang kedua, Tuhan berjanji akan mengaruniakan, mempercayakan berkat-berkat Tuhan. Mau dipercaya Tuhan? Mau dipercaya Tuhan, terima berkat Tuhan? Karena kadang banyak orang yang nggak bisa dipercaya untuk mengelola berkat Tuhan loh Bapak Ibu. Siapkan hatimu, siapkan pikiran kita, siapkan semuanya dengan matang. Karena tahun 2022 dia berjanji akan mengaruniakan berkat-berkat Tuhan atas hidup kita. Dia akan mencukupi, dia akan memenuhi. Dalam Alkitab kita lihat Tuhan bisa buat roti mana. Untuk siapa? Orang-orang Israel yang mengalami kekeringan, mengalami kelaparan di padang belantara. Lihat Nabi Elia ketika di Sungai Krit, kekeringan 3,5 tahun. Ada burung gagak yang membawa daging dan roti. Lalu Tuhan membawa Elia ke Janda Sarfat. Di sana ada mujizat. Hanya dengan minyak dan tepung yang sedikit. Ada mujizat Tuhan. Jadi Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, dia akan mengaruniakan berkat-berkatnya
untuk saya dan Bapak Ibu di tahun ini. Maka kita jangan takut, jangan bimbang. Dia berjanji kok. Filipi 4:19. Ini biar calon pendeta yang baca. Ayo. Mas Gobet. Baca Mas. Filipi 4:19. Jadi ayat hafalan kita pagi hari ini. Allahku akan apa saudara? Memenuhi segala keperluan. Perhatikan. Akan memenuhi segala keperluan. Jadi berangkatnya dari mana? Keperluan. Perhatikan. Kenapa Tuhan tidak mengaruniakan apa yang kita tidak mengaruniakan berkat-berkat Tuhan? Karena bukan berangkat dari keperluan, tapi berangkat dari keinginan. Ingin punya mobil lengkap dengan sopir pribadi. Ingin punya istri 2. Nah, kalau gitu dikabulkan nggak saudara? Dikaruniakan nggak? Ingin punya rumah tingkat 5-6. Pembantunya ada banyak sekali. Pengen punya rumah tingkat 5, pembantunya banyak sekali. Itu keinginan. Tapi kalau keperluan, beda. Tuhan, aku perlu duit 250 untuk beli pupuk. Tuhan sediakan lewat cara Tuhan tadi. Kalau Elia saja bisa ditolong Tuhan. Orang Israel yang katakan tegar tengkuk saja diberikan roti mana? Apalagi Bapak Ibu Saudara yang sudah ditebus. Dia berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Apa yang saat ini Bapak Ibu perlukan? Sampaikan kepada Tuhan. Dia berjanji akan memenuhi keperluan, bukan Jadi dahulukan dulu keperluan, bukan keinginan. Saya percaya janji Tuhan akan diberikan kepada kita. Dia menyediakan tepat pada waktunya. Dia menolong kita. Dia menyediakan. Ya, dia menyediakan. Ada saksian seorang ibu janda tua, ya. Bukan janda muda ya, janda tua saya katakan. Sudah hampir 60 tahun. Ditinggal mati suaminya karena corona. Ibu ini tinggal di rumah saudaranya, dipinjemin rumah. Bertahun-tahun, karena saudaranya lumayan kaya. Dan akhirnya ketika suaminya meninggal, ibu ini hidup dengan 2 anaknya dan selalu hidup dalam kekurangan. Tapi saudaranya yang tinggal di jauh itu sering kirim uang 500 sampai 1 juta 1 bulan. Ya, nggak punya pekerjaan, uang 1 juta dari saudaranya sampai di mana Bapak Ibu? Ya sudah umur segitu mau kerja apa? Ya, anaknya masih SMA. Satu ketika ibu ini berdoa dan dia berkata sama Tuhan, Tuhan, nyatakan mujizat-Mu seperti yang ada di dalam Alkitab. Aku ingin seperti di Alkitab. Apa yang aku perlukan hari-hari ini adalah apa yang kami makan, kami minum. Kami perlu itu Tuhan. Perlu makan dan minum. Amin. Setiap pagi doanya itu, sore doanya itu. Rupanya Allah itu enggak tega, saudara ya. Kalau kita merengek terus. Ya, kemarin Mas Bambang cerita, wah hubungnya budek Pak, Marcel yang merengek terus jaluk HP anyar. Bapaknya tidak tega, tetap dibelikan HP ya, tetap dibelikan. Karena enggak tega, walaupun diberikan dengan harga yang murah. Satu ketika
ketika ibu ini membersihkan rumahnya, ya kamarnya itu dibersihkan semua. Lalu ada kamar-kamar tempat suaminya ini belajar, suaminya ini menyendiri, dibersihkan. Ya, di situ ada lukis-lukisan, ada rak-rak buku, lalu ada lemari pakaian, jas-jasnya yang udah dimakan rayap gitu ya. Pokoknya dibersihkan semua. Karena lemarinya kayu, dia sedang bersihkan selorok-seloroknya gitu, kan sudah dimakan rayap nih. Wah itu tiba-tiba grobak gitu saudara. Itu ambrol saudara, selorok-seloroknya itu ambrol. Nah ketika ambrol ada bungkusan koran, bungkusan kresek di dalamnya koran. Grobak gitu. Dia buka ya. Dia kaget. Wow, kaget Bapak Ibu. Yang ngantuk jangan kaget saudara ya, saya cuma bilang wow. Ketika dia buka, apa isinya Bapak Ibu? 12 batangan emas. Wah, ibu ini pingsan sebentar saudara. Wah, dia gini-gini. Aku ngimpi ndak, dijiwet-jiwet gitu saudara, digini-giniin, aku ngimpi ndak. Dia lihat pingsan lagi saudara, dia bangun lagi, dia jiwet-jiwet lagi, aku ngimpi ndak. Dia lihat, wah mengkilap saudara, emas 12 batangan loh. Pernah lihat emas batangan belum? Saya pernah lihat sekali saudara, tapi yang kecil bukan yang besar. Cuman lihat, nggak punya saudara ya. Nah, ibu ini langsung, wah luar biasa. Ya, jadi kayak mendadak saudara ya. Nah, tapi saudara sampai rumah, jangan nanti geledah-geledah lemari di rumah ya. Nggak mungkin ada emas batangan. Nanti, wah bojoku kayak nyimpen kan gitu. Makanya kalau laki-laki, bapak-bapak kalau nyimpen sesuatu ngomong bojone ya kan. Ya, saya pernah nggak ngomong istriku, lupa saudara ya. Dapat berkat dari jemaat gitu ya. Nah, lupa gitu ya. Antara lupa atau memang tak simpan gitu saudara ya. Tak taruh di jas, karena itu perjamuan suci kan minggu pertama, tak taruh di jas saudara. Itu 5 tahun yang lalu mungkin, dia ini baru ngomong sama istri gitu. Lah tak cantel kayak gitu saudara, udah jas tak cantel kayak gitu. Itu 2 tahun kemudian loh saudara, saya ingat 2 tahun kemudian. Orang di duit gitu ya. Aduh orang di duit, tuku gas orang di duit, tuku bensin orang di duit. Gitu ya. Ya saya itu bersih-bersih jas, tiba-tiba sepatu tak PKB, jasnya tak toto KB gitu. Lah saya tak sengaja rogo-rogo jas gitu. Wah kok serak, wih, ono duit saudara. 400.000 ya. 400.000 saudara. Ya kan? 400.000 lah. Terus bojoku cuma gini, jarine ora ndek duit. Mangan, metu. Jare ora ndek duit. Ya kan? Tuku gorengan. Jare ora ndek duit, tuku rambutan saudara ya. Ya saudara, saya bilang Allahku memenuhi segala perluanku ya. Karena lupa tadi saudara, ketemu pas butuh saudara ya. Tapi jangan ditiru saudara ya, jangan ditiru. Ini faktor ketidaksengajaan saudara, karena lupa ya saudara ya. Nah jadi Bapak Ibu saudara, Allah kita itu akan menolong kita tepat pada waktunya. Dia berjanji bahwa dia akan mengaruniakan berkat-berkat yang luar biasa. Kalau nyawanya Yesus sudah diberi, apalagi yang cuma kecil berkat-berkat Tuhan. Yang penting itu adalah untuk keperluan atau kebutuhan kita. Nah, itu sudah hal biasa, saya nggak perlu saksikan lagi saudara ya. Kalau pastori mengalami mujizat yang kecil-kecil gitu, sudah biasa. Yang belum itu berkat yang besar, ya kan? Ditelepon dari Amerika, halo Pastor Cimo. Nah itu belum, itu masih dalam hayalan saudara ya. Nah jemaat senang kalau tak ajak menghayal saudara ya. Tiba-tiba jemaat yang lagi butuh omset besar gitu, tiba-tiba yang telepon, halo ya Pak Paijo, wah Pak saya order sekian, wah senang saudara ya. Sekian lah senang, sama, saya juga sama saudara. Saya nunggu yang begitu saudara, ya kan? Nunggu saudara ya. Allahku akan memenuhi keperluan kita. Jadi apa yang kita perlukan Tuhan butuhkan. Amin saudara. Amin saudara. Ya, kemarin Natal ya saya perlu jas yang cocok dengan warna hijau ya. Saya perlu itu saudara ya. Jas wis kusem kabeh, perlu jas baru saudara. Ya, tiba-tiba orang kasih berkat lewat transfer Pak buat beli jas. Wah, luar biasa saudara ya. Akhirnya beli jas karena perlu dan butuh gitu saudara ya. Saya percaya kok saudara juga akan mengalami di tahun ini. Amin saudara. Katakan amin. Saudara akan mengalami tahun ini. Saudara akan mengalami tahun ini. Haleluya. Haleluya. Nah yuk yang ketiga. Kita bacotkan lagi yang ketiga. Nah janji Tuhan yang ketiga. Yaitu dia berjanji akan selalu mengasihi kita. Bapak Ibu. Di mana ayatnya? Tetap di perikop ini. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
Katakan tidak ada. Ya, saya katakan lagi, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Apa? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan pun, bahkan ketelanjangan. Saya percaya saudara, ini tidak akan bisa memisahkan kasih Kristus kepada kita. Yang suka pergi itu siapa? Yang suka memisahkan diri dari Tuhan itu siapa? Tapi apapun yang kita alami, Bapak Ibu, ya kalau saudara jatuh dalam dosa, ada suara begini, kamu sudah jatuh dalam dosa, ayo minta ampun. Itu suara siapa? Bukti dia mengasihi kita. Saya kemarin dengar istri saya waktu bersaksi dengan teman-temannya di Ungaran, teman-teman hamba Tuhan. Menguatkanlah teman-teman yang sedang mengalami persoalan. Istri ngomong begini, orang boleh mengecewakan saya, ya, orang boleh menyakiti saya, dan itu Ibu Linda ini posisinya mau mutung, mau kecewa gitu ya. Tuhan bicara sama dia lewat Roh Kudus. Dia berkata begini, jangan lihat manusianya, jangan lihat orang-orang yang menyakitimu, tapi pandang saya, Yesus yang sudah menyelamatkan hidupku. Artinya apa? Apapun kondisi kita, Yesus tetap mengasihi kita. Haleluya. Di sini dikatakan karena kesengsaraan, karena persoalan, itu tidak bisa memisahkan kasih Kristus kepada kita. Di sini ditulis penganiayaan, kesesakan, ketelanjangan, kelaparan. Dia tetap mengasihi kita. Makanya Tuhan tidak biarkan kita sampai kelaparan, Bapak Ibu. Tuhan kasih kekuatan ketika menghadapi aniaya. Tuhan berikan jalan keluar ketika menghadapi kesesakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus beriman kepada Dia. Karena Dia mengasihi kita, kasihnya tiada batas. Kasihnya agape, tidak berhenti, tidak ada pamrih. Dia mengasihi kita apa adanya. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa mengasihi Dia. Pak, lalu kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa saya punya masalah? Kalau kita baca pasal 8 ayat 28 yang di atas. Ini kan pasal 8 ayat 31. Kalau kita baca ayat 28, di situ dikatakan apa saudara? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Walaupun Tuhan itu mengasihi kita, masalah tetap ada. Godaan-godaan tetap ada, perjuangan tetap ada. Tapi lewat persoalan itu, lewat tantangan itu, Allah akan membuat kita menjadi batu lompatan lewat masalah itu ke tempat yang lebih baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk masalahmu, termasuk tantanganmu, penganiayaanmu. Karena bukti Dia mengasihi kita. Walaupun kita sedang menghadapi persoalan, Tuhan akan bawa persoalan itu untuk naik level, saudara. Ada seorang yang terdampar di pulau kecil. Dia naik perahu, tapi terdampar, kehabisan bensin, sehingga speedboatnya minggir dan dia tidak bisa pulang berhari-hari di situ. Lalu dia dengan sisa-sisa tenaga, dengan apa yang ada di speedboat itu, dia buat rumah, gubuk kecil untuk tidur, berteduh selama beberapa hari. Tapi saudara, dia berjerih lelah membuat rumah kecil itu. Lalu waktu dia mau pergi ke tengah hutan untuk cari buah-buahan untuk dia makan, ketika dia pulang, lihat gubuknya tadi kebakar, saudara. Kebakar. Nah, ketika kebakar, dia marah sama Tuhan. Tuhan, katanya Engkau mengasihi saya. Karena katanya Engkau berjanji, kenapa ini kebakar Tuhan? Kenapa Tuhan?
Tapi ketika dia sedang begitu, menangis, sedih, nyalain Tuhan gitu, tiba-tiba ada dari sana, tuet, kapal nelayan yang besar, ya, tuet gitu, pakai mikrofon, woi, apakah di situ ada orang, woi, dia baru sadar, ada orang, woi saya di sini, woi saya di sini. Setelah dia naik kapal, di kapal nelayan itu dia baru sadar, dia berkata begini, oh rupanya lewat rumah yang terbakar tadi, orang nelayan itu bisa melihat asap dan pasti ada orang di pulau itu. Dan kapal itu merapat dan menolong orang itu. Dia baru sadar, oh lewat rumahku yang kebakar itu, Tuhan mendatangkan pertolongan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau nanti tahun 2022 saudara menghadapi masalah, persoalan, jangan kecil hati, jangan nyalahkan Tuhan dulu. Tapi kita akan lihat bahwa Allah turut bekerja di situ untuk mendatangkan kebaikan. Bukti daripada Dia mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin Saudara. Sayang waktunya sudah jam 8:04 Saudara ya. Sebenarnya masih ada caranya, sikapnya untuk kita ketika sedang menghadapi persoalan itu. Kita sambung minggu yang akan datang ya Saudara ya. Yang penting nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara ya. Nangkap sesuatu, nanti kesempatan yang akan datang atau Ibu Gembala nanti biar bisa menyampaikan untuk yang ini kalau bisa, kalau tidak bisa saya. Jadi tahun 2022 apapun yang terjadi tetap beriman kepada Tuhan. Iman kita tetap kuat. Kenapa? Karena Dia memberikan 3 janji. Janji yang pertama apa Saudara? Allah akan apa? Menjadi apa? Pembela kita. Yang kedua, Dia akan mengaruniakan apa? Pertolongan berkat Tuhan. Yang ketiga, Dia berjanji akan apa Saudara? Mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca ayat yang sangat terakhir. Ya, sangat terakhir. Tadi ayat terakhir, ini sangat terakhir. Kita baca sama-sama Filipi 4. Kalau tadi Filipi 4 ayat 19, sekarang kita baca ayat 13. Yuk, ini supaya menguatkan Bapak Ibu Saudara semua di tahun ini. Filipi 4 ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Ada di LCD, Mas Bagas? Coba ditayangkan, kita akan baca bersama-sama. Yang tidak bisa kelihatan Alkitabnya, kita lihat di depan. Yuk, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ulangi lagi Saudara. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi tahun 2022, setiap perkara persoalan Dia turut menanggung, turut bekerja. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Tidak hamba Tuhan, tidak jemaat, siapapun jabatannya apa, Tuhan tetap membela kita. Tuhan tetap menanggung apa yang kita alami saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku tidak takut Ki. Ku tidak takut. Haleluya. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Batu karangku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Oh, Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus
Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku. Haleluya. Tangan kananku, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Ku tidak takut, haleluya, tidak takut, sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku. Kau tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Engkau meneguh. Lewat pujian ini, mari saudara, kita tidak boleh takut. Dia akan menolong kita, Dia menjadi pembela kita. Haleluya. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Angkat tanganmu sebagai tanda Tuhan memegang kita. Yesus memegangku. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dengan tangan kanan. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku. Terima kasih ya Tuhan. Dengan tangan kananku, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memegangku. Haleluya. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi, Yesus memberiku. Yesus